Mendekati tahun 2024, negara saat ini sedang sibuk mengadakan hajat besar demokrasi, yaitu pemilihan umum atau kita sebut dengan pemilu. Pemilu merupakan suatu proses di mana warga negara dari semua latar belakang memiliki hak yang sama untuk memilih calon pemimpin mereka. Momen ini penting bagi keberlangsungan kehidupan politik negara karena memberikan kesempatan juga partisipasi kepada warga negara untuk memilih calon pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Ini adalah fondasi dari sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat untuk menentukan kemana arah negara selanjutnya. Sebelum hari pemilihan, kampanye politik menjadi sorotan yang utama. Para kandidat dari berbagai partai dengan bangga memperkenalkan visi dan rencana mereka kepada publik. Mereka berbicara tentang program-program yang dijanjikan, ide-ide yang mereka usulkan, serta rencana perubahan atau keberlanjutan yang akan mereka lakukan. Baliho-baliho para capres dan cawapres sudah bertebaran mengiringi di setiap jalan yang kita lalui, berharap agar nantinya kita mau memilih mereka. Muncul pertanyaan yang mendasar, apakah dengan hadirnya pemilu, kita bisa bebas dari segala permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, terutama isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, juga hoaks yang kian menyebalkan. Jika dilacak dari rentang sejarah Indonesia, kebebasan berekspresi sudah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda. Suwardi Suryaningrat menulis artikel Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda, di koran De Express. Tulisan ini berisi kritikan atas rencana pemerintah Belanda pada 1913 yang ingin merayakan kemerdekaan yang ke-100 dari jajahan Prancis. Tulisan Suwardi dianggap menghasut. Belanda membungkam pendapat Suwardi dengan menangkap dan memenjarakannya. Lalu, bagaimana kondisi realitas kebebasan berekspresi saat ini? Menurut data yang dihimpun dari Kontras, yang secara aktif melakukan pendokumentasian terkait dengan situasi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, setidaknya terdapat 316 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi di Indonesia sepanjang tahun 2021 sampai 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kebebasan berekspresi kita perlu mendapat sorotan. Nah, di sini aku mau tanya-tanya sedikit soal kebebasan berekspresi di Indonesia lah. Nah, dari data temuan kami itu sepanjang tahun 2019 sampai 2022 ini terjadi kasus itu 316 kasus kriminalisasi Undang-Undang ITE. Nah, menurut Mbak sendiri melihat kondisi kebebasan berekspresi sekarang itu gimana, Mbak? Kalau misalnya kita melihat situasi ini sebenarnya situasi yang kalau sekarang itu kita semua udah benar-benar harus sadar dan benar-benar harus waspada sih kalau menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya sejak tahun 2022 kemarin saat KUHP disahkan, kita kan sebenarnya udah deg-degan ya, ini tuh kayaknya akan menggiring terhadap pelarangan dan pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat nih gitu. Tapi sekarang aja nyaris setahun pasca itu belum disahkan, belum diaplikasikan. Masih banyak yang berbondong-bondong menggunakan UU ITE untuk langsung mempersekusi gitu. Jadi sebenarnya sangat dikhawatirkan karena dalam kurun waktu 2 tahun mendatang KUHP akan disahkan, maksudnya akan diaplikasikan dan kita kayaknya udah bisa menebak gitu ya, pasti banyak sekali kasus-kasus di mana baik tidak hanya UU ITE lagi, tapi KUHP juga akan segera digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu. Jadi sekarang situasinya udah benar-benar udah nggak lampu hijau lagi gitu ya, Antan, tapi kayak kita semua tuh harus udah benar-benar yaudah kita semua harus benar-benar hati-hati gitu, nggak bisa lagi asal menggunakan internet gitu ya, terutama internet ya, karena kayaknya banyak terjadinya di internet gitu. Jadi
udah harus bener-bener hati-hati dan lebih mawas diri sih kalau menurut aku. Ya, jadi menurut Mbak adanya Undang-Undang ITE ini membatasi kebebasan berekspresi. Iya, tentu. Bahkan sejak tahun 2008 ya waktu ITE ini ada gitu dan kemudian mengalami revisi dan sekarang kan juga sedang mengalami revisi ya. Fakta bahwa dia direvisi berkali-kali itu kan sebenarnya berangkat dari kecemasan masyarakat nih, digunakannya UU ITE ini untuk bahasanya tuh mengekang gitu ya, dan kalau orang tuh menggunakan kayak disalahgunakan gitu. Tapi kan memang bahkan sampai draft yang terakhir aja, sampai versi yang terakhir aja kan kita semua sadar bahwa UU ITE ini enggak cuman hanya melindungi transaksi elektronik kan, yang dari awal tuh kan sebenarnya diharapkan melindungi transaksi elektronik gitu, baik transaksi ekonomi maupun tidak gitu. Tapi sekarang malah UU ITE udah mengatur semua hal tindakan yang kita lakukan di dunia maya gitu, di dalam digital gitu, dan memang seringnya tuh menjadi bumerang buat kita sendiri sih. Nggak hanya bumerang sih sebenarnya, tapi memang benar-benar membatasi kita tuh jadi lebih melakukan self sensor, jadi lebih mau nggak mau harus lebih berhati-hati gitu, jadi menahan diri, mau berpendapat, mau mengkritik, mau mengeluarkan opini tuh jadi kayak lebih serba salah gitu karena ada UU ITE ini. Dalam dinamika demokrasi, hoax sudah menjadi ranjau dalam kontestasi politik di Indonesia saat ini. Hal ini terkadang menjadi momentum bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoax. Peristiwa tersebut setidaknya dapat kita jumpai pada 3 peristiwa pemilu: pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur 2017, dan pemilu presiden 2019. Apalagi, pada sepanjang bulan Januari hingga 26 Oktober 2023, jumlah hoax pemilu 2024 di media sosial sudah berjumlah 101 berita hoax. Dan Bawaslu RI sudah memprediksi puncak hoax pemilu 2024 akan terjadi pada bulan Februari 2024. Kalau kita melihat di tahun 2019 lalu, saat terjadi pemilu ya, itu menimbulkan banyak polarisasi yang cukup tajam di tengah masyarakat. Nah, dari Bawaslu sendiri itu memprediksi untuk pemilu 2024 nanti akan seperti apa? Apakah sama atau sebagainya? Oke, jadi di Bawaslu itu sendiri kita itu membuat namanya indeks kerawanan pemilu. Nah, indeks kerawanan pemilu itu lahir dari evaluasi di pemilu 2019. Termasuk juga dari hasil riset kita di tim Bawaslu DIY maupun RI, itu memang gejala di media sosial di tahun 2014-2019 itu nggak terlalu diperhitungkan. Nah, jadi gesekan politik di 2014 itu lebih tajam di 2019-nya. Nah, tapi prediksinya nanti berdasarkan indeks kerawanan pemilu kita di 2024 ini gesekan politiknya jauh lebih tajam lagi, lebih sengit lagi di 2024. Karena apa? Salah satu penyebabnya adalah masa kampanye di tahun 2024 nanti itu jauh lebih pendek. Jadi kalau 2019 itu jangka waktunya lebih panjang, di 2024 itu masa kampanye itu cuma 75 hari. Sehingga di masa kampanye yang pendek ini, yang singkat ini, tentunya para peserta pemilu akan berlomba-lomba untuk menarik suara simpati masyarakat. Nah, yang paling mudah itu apa? Adalah kampanye di media sosial. Nah, makanya media sosial ini menjadi rawan karena apa? Bisa bertebaran hoax, bisa bertebaran isu-isu negatif, disinformasi, sampai bahkan ada potensi black campaign. Nah, ini yang kita prediksi di tahun 2024. Lebih dari 50% pemilih dalam pemilu 2024 diisi oleh anak muda berusia di bawah 40 tahun. Di dalamnya, ada pemilih pemula dan kelompok muda yang mengandalkan media sosial untuk memperoleh informasi sebelum mengambil keputusan. Persoalannya, media sosial sudah dipepaki para buzzer. Tak ayal, mereka kerap menjadi sasaran empuk dari disinformasi, misinformasi, hingga hoax.
Mas Gilang, kan Indonesia tuh sekarang lagi mengadakan hajat besar demokrasi, yaitu pemilihan umum atau pemilu lah kita sering nyebutnya. Nah, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa ya, mungkin Mas Gilang bisa jawab kenapa mendekati pemilu ini sering atau kayak banyak banget itu berita-berita hoax yang bermunculan. Itu kenapa kira-kira? Oke, jadi kalau kita bicara proses politik, dalam salah satu prinsipnya kita perlu menggunakan strategi untuk melakukan propaganda. Ada kampanye, ada propaganda. Kunci dasarnya adalah bagaimana menyampaikan bahwa calon yang ingin dipilih itu lebih baik daripada calon yang lain. Nah, disinilah sebenarnya proses itu berawal. Jadi ketika kita ingin mempromosikan sesuatu, ada dua cara. Yang pertama dengan cara yang persuasif, dengan kita menunjukkan bahwa diri kita ini yang terbaik. Atau cara yang kedua dengan cara menjatuhkan nama baik lawan. Nah, sayangnya di Indonesia strategi yang pertama ini memang seringkali tidak bisa berjalan dengan optimal karena berbagai macam hal. Oleh karena itu strategi yang kedua tadi yang berusaha untuk menjatuhkan lawan juga seringkali masih dipakai. Nah, yang jadi masalah kalau kita bicara strategi semacam ini sebenarnya ada dua kategori. Kategori yang pertama itu kategori yang dia menggunakan fakta yang memang buruk dari lawan tersebut kemudian disampaikan, atau yang kedua adalah dia mengada-ada. Jadi kalau dalam konteks mis dan disinformasi ada disebut dengan malinformasi. Ini adalah sebuah informasi yang sebenarnya faktual tapi bisa jadi dia buruk, artinya memberikan negatif, atau yang misinformasi. Kalau informasi ini berarti memang dia dengan sengaja informasinya salah dan itu dengan tujuan berbagai macam hal. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Jadi semakin kita bicara masyarakat Indonesia saat ini, semua sudah menggunakan media sosial, hampir semua menggunakan media sosial, semua bisa mengakses informasi sendiri, tidak ada lagi filter, maka persaingannya ada di sana. Semakin seorang kelompok politikus ini kemudian menguasai jalur informasi, semakin besar juga peluang mereka bisa mempengaruhi psikologi massa dan mempengaruhi bagaimana siapa yang nanti akan dipilih oleh masyarakat. Nah, disinilah kemudian tadi yang misinformasi tadi, hoax itu yang kemudian jadi banyak meningkat di sini. Dan kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia sendiri datanya, kalau kita lihat dari berbagai macam topik ya, hoax, topik politik selalu menjadi yang paling tinggi. Diikuti dengan topik-topik yang sifatnya rasialis misalnya, suku, tentang agama dan sebagainya. Ini saya rasa relate juga ya, bagaimanapun politik ini kan sebagai upaya mencapai kekuasaan, jadi memang persaingannya sangat keras sekali, maka sangat menjadi salah satu komoditas topik juga yang paling banyak diolah menjadi sebuah hoax tadi, begitu. Oke, terus kan Mas juga itu aktif di jaringan pegiat literasi digital. Benar. Nah, di komunitas Mas sendiri itu biasanya kayak melakukan apa saja atau mengedukasi masyarakat agar tidak terkena disinformasi atau sebagainya? Ya, kalau jaringan pegiat literasi digital Japelidi itu memang fokusnya ada pada edukasi pada masyarakat. Jadi kami tidak bekerja sendiri, kami berkolaborasi dengan banyak pihak. Kami kolaborasi juga dengan Mavindo misalnya. Kalau Mavindo mereka fokusnya ada pada debunking hoax dan rebunking. Jadi mereka bagaimana melawan hoax gitu secara spesifik. Kalau mungkin juga ada yang dari siberkreasi, mereka juga lebih luas lagi. Nah, kalau kami ada pada edukasi. Jadi tidak hanya sekedar pada hoax tapi juga pada literasi digital secara umum. Termasuk bagaimana sih menghindari penipuan, bagaimana meneliti informasi yang benar, bagaimana menghindari informasi-informasi yang sumir, meneliti sumber-sumber informasi, apakah menakar dan mengakses apakah informasinya layak diteruskan atau tidak dan sebagainya. Jadi itu yang kami concernnya ada di sana. Jadi lebih banyak pada membekali masyarakat dengan kompetensi literasi digital yang kuat sehingga masyarakat ini bisa resisten sendiri terhadap informasi-informasi yang sifatnya kurang baik dan kurang benar gitu. Kita semua memiliki peran dalam memerangi hoax. Mendukung kebebasan berekspresi bukan berarti kita bisa bebas menyebarkan informasi yang salah dan merusak kebenaran. Edukasi, penyadaran, dan kecerdasan dalam menilai informasi adalah cara yang tepat untuk memerangi dampak negatif dari hoax. Kebebasan berekspresi merupakan hak bagi masyarakat yang demokratis, dan pemilu adalah cerminan dari demokrasi itu sendiri. Dalam perjalanan kita menuju pemilu yang bersih, adil, dan berkualitas, mari kita menjaga kebebasan berekspresi dengan bertanggung jawab, menolak hoax, dan membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.